Ya, masih ada lagi, silakan boleh bersiap-siap. Baik, Bapak Ibu tamu undangan. Mari kita sambut bersama kehadiran keluarga besar dari calon mempelai pria, tentunya keluarga dari Bapak Akil Abdul Jalil, juga Ibu Inah Ruhaina, juga tentunya selamat pagi, selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada calon mempelai pria Ananda Andi Rahman Abdul Jalil dan juga segenap rombongan keluarga besarnya. Boleh silakan maju beberapa langkah. Mari kita sambut bersama kehadiran rombongan keluarga besar dari calon besan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, atas nama keluarga besar dari calon kedua mempelai, kami mengucapkan selamat sore, selamat datang, alhamdulillah. Pada sore hari ini tentunya Sabtu 21 Desember 2024 bertempat di Masjid Darul Ilmi PT IKA Jakarta. Sesaat lagi kita akan segera menyaksikan tentunya prosesi yang tidak akan pernah terlupakan untuk calon kedua mempelai kita, yaitu Ananda Dina dan juga Ananda Andi. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan sangat lancar tanpa halangan apapun. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Haji Nurhaden, yang terhormat Bapak Akil Abdul Jalil dan Ibu Inah Ruhaina, atas nama keluarga kakak kami Badarudin Ahmad dan Hati Mulyati kami mengucapkan terima kasih dan rasa bahagia kami karena sudah menghantarkan Ananda Andi Rahman Abdul Jalil sesuai kesepakatan kita bersama pada acara lamaran 15 September yang lalu untuk dinikahkan dengan Ananda Dina Nuryanti pada sore hari ini dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penerimaan dan penyambutan ini, kami mohon dibukakan pintu maaf. Untuk itu kami persilahkan Ananda Andi Rahman didampingi Bapak Akil Abdul Jalil beserta rombongan untuk mengikuti rangkaian kegiatan akad nikah dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai selaku juru bicara dari calon kedua mempelai kami undang berada di tengah-tengah ke depan untuk diabadikan sejenak, tentu saja sebagai tanda akan segera bersatunya dua keluarga, yaitu juru bicara dari calon kedua mempelai saling berjabatan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan, tentu saja calon mempelai pria datang jauh-jauh tidak dengan tangan kosong. Calon mempelai pria telah menyiapkan buah tangan untuk seserahan kepada calon mempelai wanita. Oleh karenanya boleh berkenan kepada ibu dan tercinta dari calon mempelai pria. Ya, boleh berkenan kepada bapak tercinta dari calon mempelai pria untuk memberikan seserahan secara simbolisnya kepada ayah anda tercinta dari calon mempelai wanita. Boleh Bapak agak maju ke depan. Ya. Izin dulu. Boleh silakan menghadap ke kamera Bapak tercinta dari calon kedua mempelai untuk sejenak diabadikan terlebih dahulu. Bentar ya Pak. Oke, izin lihat sini. Alhamdulillah boleh diterima dengan baik seserahan simbolis dari Bapak tercinta calon mempelai pria kepada Bapak dari calon mempelai wanita, dan selanjutnya ada seserahan balasan akan diberikan kembali boleh kepada Bapak tercinta calon mempelai wanita kepada Bapak calon mempelai pria, kembali diabadikan sejenak. Oke, Boleh Bapak? boleh lihat kamera lagi Pak. 1, 2, 3.
Lagi 1, 2, 3. Boleh diterima dengan baik kesalahan balasan dari Bapak tercinta calon mempelai wanita. Ya, boleh Lagi saling 1, 2, 3. bertangan. Terima kasih sudah cukup. Ya, terima kasih Bapak tercinta. Dan selanjutnya, sebelum sesaat lagi calon mempelai pria menjadi bagian keluarga besar dari calon mempelai wanita, karena itu sebelum diserahkan untuk dinikahkan dengan calon mempelai wanita, boleh mohon izin kepada Ananda Andi Rahman Abdul Jalil terlebih dulu cium tangan kepada mama dan papa tercinta. Silakan. Boleh cium tangan kepada mama tercinta, agak ditahan, sejenak diabadikan. Iya. Memohon ridho, memohon doa restu sebelum sesaat lagi dinikahkan dengan pilihan hatinya kepada papa tercinta. Juga cium tangan dan boleh cium pipi kiri kanan papa tercinta. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya boleh kepada calon mempelai pria agak maju ke depan. Kami undang papa tercinta dari calon mempelai wanita untuk langsung saja mengalungkan ronce melati, rangkaian bunga melati kepada calon mempelai pria. Boleh dirapikan terlebih dulu papa untuk ronce melatinya dari atas sampai dengan bawah. Selanjutnya boleh cium tangan papa tercinta setelah dirapikan ronce melatinya. Alhamdulillah. Boleh cium tangan papa, agak ditahan, sejenak diabadikan. Alhamdulillah. Kehadiran calon mempelai pria adalah Andi Rahman Abdul Jalil, merupakan putra tercinta, putra kebanggaan, putra kesayangan dari pasangan Bapak Akil Abdul Jalil dan juga Ibu Inah Rohaina. Tampil begitu gagah dan tampan dalam balutan beskap bernuansa putih, diapit oleh ayahanda tercinta dari calon mempelai wanita. Boleh langsung saja menuju meja akad nikah yang sudah tersedia. Dan kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada segenap rombongan keluarga besar dari calon kedua mempelai. Boleh langsung menempati area masjid tempat akan segera dilangsungkannya prosesi akad nikah sesaat lagi. Dan mohon izin karena bertempat di masjid untuk posisi akhwat berada di sisi sebelah kiri saya. Boleh untuk ikhwan berada di sisi sebelah kanan saya, silakan. Terpisah antara pria dan wanita. Mohon izin, silakan. Ya, sekali lagi kepada segenap rombongan keluarga besar dari calon kedua mempelai, keluarga besar dari calon mempelai pria, juga keluarga besar dari calon mempelai wanita, boleh silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu segenap keluarga yang mungkin saja baru tiba, kami silakan untuk Bapak dan Ibu menempati tempat sesuai dengan posisinya masing-masing. Ikhwan berada di sisi sebelah kanan dan akhwat berada di sisi sebelah kiri saya, silakan. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan Bapak Ibu tamu undangan, sebelum prosesi kita mulai, mohon izin boleh berkenan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang mungkin saja membawa handphone atau telepon genggam untuk merubahnya kepada posisi silent atau menonaktifkan telepon genggam Bapak dan Ibu demi khidmatnya prosesi akad nikah
yang sesaat lagi akan segera berlangsung. Juga boleh berkenan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang mungkin membawa putra dan putri masih dalam pengawasan, boleh untuk menjaga ketertibannya. Juga boleh berkenan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang mungkin akan mengabadikan momen bahagia pada sore hari ini, baik itu mengambil foto untuk video, boleh untuk mengabadikannya di tempat saja dan tidak maju ke depan agar tidak mengganggu kerja dari rekan-rekan Capture Your Moment. Juga tentunya setelah Bapak Penghulu menyatakan ijab dan qabul syah, boleh sama-sama kita mendoakan kedua mempelai dengan ucapan hamdalah dan tidak bertepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, tentu saja ini adalah saat yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi ijab dan qabul. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Bapak Ahmad Firdaus, juga sari tilawah oleh Ibu Ernawati. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ومن آياته Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu manusia yang berbadan. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menciptakan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga berpahala bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu tamu undangan, sekali lagi ini adalah saat yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi ijab dan qabul. Namun sebelumnya marilah sejenak kita dengarkan bersama permohonan izin calon mempelai wanita kepada ayahanda tercintanya. Karena itu boleh berkenan kepada ayahanda tercinta dari Kadina, boleh untuk sejenak menghampiri putri tercinta untuk permohonan izinnya. Kalau mau dicetak monggo tuan ada. Oke, silakan dan dicetak intinya ketika bepergian kemana sudah ada identitas kita. Jadi nanti kalau dibuka
Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama mungkin tadi sejenak permohonan izin calon mempelai wanita kepada ayahanda tercintanya sebagai bentuk rasa sayang dharma bakti seorang anak kepada ayahanda tercinta. Dan untuk selanjutnya serangkaian prosesi akad nikah kami silakan yang akan memandu adalah petugas pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru yang terhormat Bapak Haji Hadoli. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنتي النكاح ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. Bapak Haji Badarudin Ahmad beserta keluarga besar yang saya hormati, Bapak Haji Akil Abdul Jalil beserta keluarga besar rombongan yang hadir saat ini yang saya muliakan, Saksi Agung, saksi tercatat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tobri Hasan, Bapak Haji Emil Arifin yang saya muliakan, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, terutama kedua calon mempelai yang berbahagia, mari bersama-sama mensyukuri nikmat Allah di sore hari dalam Masjid Darul Ilmi PT IKA. Kita akan menyaksikan aqdun nikah antara Andi Rahman Abdul Jalil dengan Dina Novianti. Tentu harapan dan doa mudah-mudahan pernikahan Anda menjadi pernikahan yang penuh barokah, bahagia lahir batin, sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah, amin. Bapak Ibu sekalian, para saksi, persyaratan telah terpenuhi. Beliau sudah telepon saya tadi juga menyampaikan, karena memang semalam kepikiran, gak bisa tidur, menangis, makanya minta bersedianya saya untuk melaksanakan tugas ini sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada saya, Pak Haji ya, sesuai dengan telepon dan tadi kita ngobrol di sana. Pak Haji, izin? Gak maju sedikit ya. Dengan demikian mari awali istighfar syahadat bersama-sama bareng Mas ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yuk Mas, pegang pakai tangan kiri, jabatan tangan. Yuk, Pakji, mohon izin, Pakji. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usika wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara Andi Rahman Abdul Jalil bin Akin Abdul Jalil, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Dina Novianti dengan mas kawin berupa logam mulia 5 gram, uang 1 dinar, dan uang 6 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dina Novianti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, cukup sah Pakji ya. Sah. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin wa afiyah. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق وقدره ومقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير. اللهم يا الله alif baina Andi Rahman Abdul Jalil wa Dina Novianti kama alabta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alabta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alabta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Allahumma barakallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin ma'afiyah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha kasih kepada semua insan, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Pada sore hari ini ya Allah, di tempat yang baik ini, yang berkah ini, telah kami saksikan sepasang hamba-Mu. Mereka telah berikrar janji akan sehidup semati seia sekata di dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu ya Allah, pertautkanlah rasa cinta kasih yang erat antara kedua mempelai. Sebagaimana Engkau telah mempertautkan rasa cinta kasih yang erat antara Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Allahumma ya Allah, rukun dan damaikan kedua mempelai. Sebagaimana Engkau telah merukunkan damai Nabi Yusuf beserta istrinya Siti Zulaikha. Allahumma ya Allah, bahagiakan keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah membahagiakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah Al-Kubra Aisyah Ar-Ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Persilakan pengantin wanita untuk dijemput. Monggo, Mas. Baik, untuk selanjutnya kepada keluarga atau panitia yang akan segera menjemput mempelai wanita untuk segera dihadirkan di tengah-tengah di tengah-tengah kita. Disilakan. Dan Bapak Ibu tamu undangan boleh sejenak kita layangkan pandangan mata ke depan. Tentunya sesaat lagi akan segera hadir mempelai wanita adalah Dina Novianti, merupakan putri tercinta, putri kesayangan dari pasangan yang berbahagia Bapak Badarudin Ahmad, juga Ibu Ati Mulyati almarhumah yang hari ini tampil begitu beda dari biasanya. Sore hari ini Dina tampil begitu anggun dan cantik dalam balutan kebaya bernuansa putih. Diapit dihantarkan oleh keluarga tercintanya, sesaat lagi akan segera disandingkan di sisi dari mempelai pria. Langkah-langkah perlahan yang syarat dengan kebahagiaan telah menapal memasuki mahligai rumah tangga. Wangi bunga mewarnai cinta kedua insan, mewarnai cinta dalam hati kita bersama. Cium tangan suami tercinta, agak ditahan, sejenak diabadikan. Alhamdulillah, mari kita sambut bersama pengantin baru kita, yaitu Dina Novianti dan Andi Rahman Abdul Jalil. Kita doakan semoga rumah tangga dari mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Enggak, kembali duduknya. Ya, kembali. Nah, belum duduk beneran. Pakai celana kayak kemarin. Pernikahanmu secara syariat tercatat di KUA. Alhamdulillah, doa senior saya ya, mantap sekali. Dan buku nikah ini tidak lagi wajib dibaca Pak Haji sejak tahun 2014. Itu juga ada kesepakatan dengan usulan Majelis Ulama Pak Haji. Jadi wajibnya tanda tangan. Nah disinilah saya sedikit selalu menjelaskan. Setelah Anda menjawab saya terima nikah dan kawinnya, maka kewajiban Anda pertama memberi nafkah lahir dan batin. Tapi Neng sesuai dengan kemampuan suami. Jangan minta yang belum suami mampu. Dibeliin enggak, yang ada malah ribut. Suami yang berharap istrinya menjadi istri yang solehah, seperti yang saya katakan kemarin, tugas Anda sekarang, istrimu perhatikan, pedulikan. Masih sama kalimatnya dari dulu, perhatikan, pedulikan. Perhatikan dari sisi agama, ajak istrimu sujud beribadah kepada Allah. Kemudian kedua, doakan. Doa yang Allah paling suka, yang tadi dilafadzkan beliau, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apalagi dilakukan tadi, nikmat, subhanallah. Ajak ibadah, wajib dan sunnah,
doakan terus menerus, nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita aja, ya Allah jadikan istri yang soleh. Itu kewajiban yang paling utama, yang kontinu. Insya Allah nanti istri Anda akan Allah jadikan istri yang soleha. Pasti ujungnya rumah tangga Anda, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini penjelasan yang ngasih ceramah nanti beliau sekaligus dengan Kiai nanti ya. Saya cuma menjelaskan sedikit bahwa itulah tugas pokok Anda sebagai suami dari penjelasan kalimat perhatikan, pedulikan. Siap? Yang ceramah ada nanti. Jadi nggak usah dibaca. Tanda tangan di atas nama Anda. Sabar. Maaf, sini pakai tangan kiri. Atas. Oke, satu lagi di bawah. Dalam kotak suami. Ya. Oke, pulpen serahkan ke istri. Ya, sebenarnya. Ya, satu lagi. Maaf, istri. Bagi izin wali nikah kontak. Ini satu saja. Tolong mas diangkatin dulu mas. Iya, takut pecah. Ya, saya cukup. Haji, maaf izin kontak berikut. Saksi satu. Demikian paripurna dari acara prosesi Amdun Nikah. Pak Haji Kiai, mohon izin saya masih ada acara lanjutan.
Ini dari 6:30 Ustaz. Tadi Kiai sudah di gedung itu tadi. Jadi belum istirahat seharian. Nanti insya Allah nasihat habis ini dari beliau. Kemudian nanti mas kawin terakhir dari teman-teman dari WNC ya. Saya ucapkan selamat. Semoga berbahagia. Sakinah fid dunya wa sakinah fil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada petugas pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru yang terhormat Bapak Haji Hadoli yang telah berkenan memandu serangkaian prosesi ijab dan qabul. Dan Bapak Ibu tamu undangan, dengan selesainya prosesi ijab dan qabul telah resmilah Dina dan Andi menjadi pasangan suami istri yang syah. Kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah atau nasihat pernikahan khususnya untuk kedua mempelai kita dan juga kita semua tentunya Bapak Ibu segenap keluarga yang sudah hadir pada sore hari ini. Karena itu untuk tausiah langsung saja kami undang dengan hormat Bapak Ustadz Umar Mita LC untuk memberikan tausiahnya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang teristimewa Bapak Akil Abdul Jalil bersama Ibu yang sedang berbahagia. Pertama pula kepada Bapak Badruddin Ahmad dan Ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan teristimewa dan sangatlah bahagia, mempesona, berbunga-bunga, bersukacita Mas Andi dan Mbak Dina yang semoga senantiasa kebahagiaannya bertahan melewati puluhan purnama hingga nanti maut memisahkan. Dari tadi kita belum melihat senyuman Mas Andi. Coba senyum dulu, Masya Allah. Senyumannya baru kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga yang hadir dan semoga kehadiran kita menambah dan menebalkan keberkahan. Kepada mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah yang semoga akad nikah ini mengguncangkan arasy-Nya Allah dan memberikan keberkahan pada kehidupan dunia dan kehidupan pula kelak di akhiratnya. Mas Andi dan Mbak Dina, saya memanggilnya supaya kita terlihat akrab sebagai keluarga. Tentunya kita harus paham Mas Andi dan Mbak Dina, sesungguhnya pernikahan itu merupakan satu-satunya syariat yang memberikan 4 keutamaan sekaligus. Tidak ada ibadah yang memberikan 4 keutamaan sekaligus kecuali adalah pernikahan. Maka sesungguhnya yang didapatkan di dalam pernikahan itu adalah kecukupan. Tidaklah orang ketika mereka melewati kehidupan terkadang mereka mendapatkan kekurangan. Allah mencukupinya melalui pernikahan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Yang kedua, tidaklah orang ketika mereka mendapatkan kegelisahan kecuali ditenangkan dengan sebuah pernikahan. Makanya Allah menyampaikan pada surat Ar-Rum dengan kata sakinah. Sakinah itu bukan hanya tenang, tetapi ketenangan dan keteduhan yang ada di dalam hati. Tidaklah orang ketika mereka menikah, mereka bukan hanya kasih sayang, tapi mereka merasakan mawaddah. Mawaddah itu cinta yang mendalam, dan terkadang cinta itu akan menyeret dan membawa pasangannya menuju kepada kebahagiaan akhirat. Dan yang terakhir, bahwasanya pernikahan itu memberikan kepada kita puncaknya rahmat. Dan puncaknya rahmat itu merupakan hal terbesar dalam kehidupan kita. Mas Andi dan Mbak Dina, kenapa Rasulullah itu tidak diwafatkan di Masjidil Haram? Kenapa Nabi tidak diwafatkan di Masjid Nabawi? Tapi Nabi diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah, istrinya, sebelum beliau melanjutkan kehidupan panjang di alam barzah. Dan sebelum beliau berjumpa dengan abang-abangnya para Nabi dan para Rasul. Itu memberikan arti kepada kita, itulah rahmat.
puncak tertinggi di dalam kehidupan ketika suami istri telah dipersatukan oleh Allah di dalam satu syariat yang bernama pernikahan. Dan itu tidak ada syariat yang lain. Makanya syariat pernikahan itu bukan hanya di dunia. Kelak di akhirat itu juga ada syariat pernikahan. Makanya para wanita yang tidak mendapatkan jodohnya di dunia, mereka itu akan ditakdirkan menikah dengan jodohnya di akhirat, yaitu di surga. Karena sesungguhnya syariat pernikahan itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Anak-anak yang berkualitas itu tidak akan lahir dari seorang guru semata. Tapi anak-anak berkualitas itu lahir dari orang tua yang berkualitas, yang melewati sebuah akad yang bernama pernikahan. Dan itulah dahsyatnya pernikahan. Tidak ada satupun syariat ibadah sebagaimana dahsyatnya pernikahan yang dilakukan oleh kedua insan ketika mereka telah bertemu. Mas Andi ini bagi dunia laki-laki biasa, tetapi Mas Andi bagi Mbak Dina ini luar biasa. Karena nama Mas Andi itu telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mbak Dina ini bagi dunia mungkin terasa biasa, tapi bagi Mas Andi itu luar biasa. Karena sesungguhnya namanya itu telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itulah yang menjadikan kita faham sesungguhnya pernikahan. Walaupun akadnya tidak sampai 1 menit ketika diucapkan, tetapi konsekuensinya, kewajibannya itu berlangsung begitu panjang. Karena sesungguhnya arti kebahagiaan itu dimulai ketika seseorang itu telah melangsungkan pernikahan. Tapi Mas Andi dan Mbak Dina harus paham, tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Ada orang yang terkadang menikah 5 tahun, 10 tahun berikutnya belum tentu selamat. Ada orang yang terkadang 10 tahun dia menikah, 15 tahun berikutnya dia belum tentu selamat. Ada orang yang terkadang 20 tahun menikah, dia tidak bisa membuat istrinya tersenyum dan tidak bisa membuat laki-lakinya bahagia. Walaupun menikahnya sudah 20 tahun. Karena ternyata pernikahan dibalik syariat yang megah, dibalik setiap pernikahan yang sakral, pernikahan itu juga memiliki sebuah perkara yang harus kita waspadai dan tidak ada kewaspadaan itu kecuali dengan ilmu. Karena pernikahan itu sebagaimana mawar yang tampaknya indah tetapi terkadang kita lupa dengan durinya. Pernikahan itu terkadang kayak permukaan air laut yang terkadang begitu tenang dan begitu indah memantulkan cahaya langit, tapi kita lupa dengan karangnya yang bisa merobek dan menenggelamkan karang pernikahan. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Di dalam pernikahan inilah yang menjadikan kita ini harus paham. Ilmu itu menjadi sebuah pelita supaya membebaskan kita dari banyak blind spot. Karena ternyata ketika kita menikah lalu kita tidak membuka hati dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu yang sebagai pelita, kita akan berada pada blind spot. Dan ketika kita pada blind spot maka kita akan terbentur dengan banyak masalah. Mas Andi tidak bisa itu mencintai Mbak Dina hanya berdasarkan perasaan tanpa ilmu. Mbak Dina tidak bisa mencintai Mas Andi itu hanya berdasarkan rasa tanpa petunjuk. Karena apa? Perasaan itu sering salah dan tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu. Nah inilah yang menjadikan kita pada kesempatan yang sangat singkat ini. Saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya butuhkan. Dan kita butuhkan bersama. Karena sekali lagi tidak ada yang boleh senioritas di dalam pernikahan. Karena yang menikah 30 tahun belum tentu dia role model dan contoh terbaik yang baru menikah 2 tahun. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Saya diberikan waktu yang tidak terlalu lama, Mas. Harusnya materi ini dipelajari sekitar 3,5 tahun. Tapi saya diberikan waktu cuma 10 menit. Nah, saya bayangin 10 menit nyampein apa. Tapi saya ringkaskan. Yang pertama, jadikanlah pernikahan ini betul-betul pernikahan yang tidak menjadi transaksional. Mbak Dina ketika sudah menerima Mas Andi dan Mas Andi ketika telah menerima Mbak Dina, tetaplah berbuat baik. Dan niatkan bahwasanya pernikahan ini adalah karena Allah. Kenapa? Karena Mas Andi dibalik 2 kelebihannya ada 1 kekurangannya. Di balik Mbak Novi ada 3 perkara yang dicintai oleh Mas Andi, pasti ada 1 perkara yang tidak disukai oleh Mas Andi. Kalau pernikahan itu hanya berdasarkan cinta Mas Andi dan Mbak Dina, cinta itu bisa berkurang. Kalau berdasarkan hanya kasih sayang itu bisa menipis. Kalau hanya berdasarkan rasa itu bisa patah. Tapi kalau pernikahan kita lalu semenjak awal ketika kita menyebutkan nama Allah sebelum kita menghalalkan seorang wanita menjadi istri kita karena Allah, walaupun tampaknya normatif, siapapun yang menghadirkan Allah di dalam apapun yang dia perbuat, Allah yang akan hadir. Kalau cintanya menipis, Allah tebalkan. Kalau kasih sayangnya berkurang, Allah yang menambahkan.
Kalau kasih sayangnya sedang patah, Allah yang akan menyambungkan kembali. Karena bukan cinta yang menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Mbak Novi, dilihat Mas Andi. Jangan malu-malu, udah halal. Mas Andi ini laki-laki yang panjang logikanya, pendek perasaannya. Mas Andi lihat Mbak Novi. Mbak Novi ini panjang perasaannya, pendek logikanya. Datang dari keluarga yang berbeda, sudah mandangnya, nanti diteruskan. Maka sesungguhnya ketika kalian membawa latar belakang yang berbeda, pendidikan kalian juga berbeda, sentuhan dari orang tua kalian juga berbeda, lingkungan dan kerabat kalian juga berbeda, lalu kalian pengen bertahan di tengah ribuan perbedaan yang mungkin bisa disingkap, maaf, berarti kita lupa Allah. Dan kita mempertuhankan cinta, dan siapapun yang mempertahankan cinta, dia akan tersiksa dengan cintanya itu. Karena cinta itu makhluk, tetapi Allah itu khalik. Maka pastikan bahwasanya pernikahan ini karena Allah. Jadi nanti kalau Mas Andi lagi kecewa, maka kecewanya akan tertutupi. Oh iya, saya menikahi dia kan karena Allah. Karena saya pengen beribadah. Kalau Novi baik, saya mendapatkan syukur. Kalau ternyata Mas Andi tidak baik, saya mendapatkan sabarnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi semoga dua-duanya bersyukur. Tapi itulah yang pertama, yang terkadang sering kita lupakan. Padahal ada tauhid, ada akidah di dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan sebagaimana yang kita lihat di sinetron. Nikah itu akidah, menghadirkan Allah. Itu yang pertama. Ini panjang tapi saya singkatkan. Saya tuh kalau megang mic lupa daratan, Mas. Yang kedua, pernikahan itu harus mawaddah dan bukan hanya mahabbah. Makanya Allah tadi kita dengarkan Ustadz yang membacakan surat Ar-Rum 21 menyebutkan mawaddah dan bukan mahabbah. Bedanya apa mahabbah dengan mawaddah itu Ustadz? Kalau mahabbah hanya cinta, tapi kalau mawaddah itu bukan hanya hidup bersama, tapi taat bersama. Makanya maaf ya, tadi saya mencoba ngeliatin gitu. Mas Andi belum mencium kening Mbak Novi. Nah, padahal kan sunahnya mencium kening. Nanti habis ini dicium keningnya. Lalu ketika keningnya dicium, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Lalu sunahnya setelah ini bukan hanya mendoakan. Nanti kalau tamu satu persatu sudah pulang, nanti malam sholat 2 rakaat Mas Andi. Mas Andi jadi imam. Maaf ya, jangan jadi makmum. Mas Andi jadi imam. Nanti Mbak Novi jadi makmum. Kenapa ada syariat pernikahan itu? Pertama kali setelah akad itu sunahnya itu untuk sholat. Supaya Mbak Novi itu paham laki-laki yang menikahinya akan menuju kepada akhirat. Dan Mas Andi paham ternyata wanita yang ada di belakangnya siap untuk taat kepadanya. Dan tidak ada pemandangan yang paling indah kecuali melihatnya di atas sajadah. Makanya itu mawaddah. Kenapa ada orang nikah memiliki masalah yang sama, yang satu bercerai, yang satu tidak bercerai? Padahal masalahnya sama. Mungkin yang satu hanya sekedar mahabbah, yang satu mawaddah. Makanya maaf, bedakan mahabbah dengan mawaddah. Kalau mahabbah hanya sekedar cinta. Kalau mawaddah itu taat bersama. Dan taatnya Mas Andi dan Mbak Novi. Itu yang menjadikan Allah hadir untuk memberikan pertolongan. Kaedahnya gampang. Kamu ingat Allah, Allah mengingatmu. Kamu lupa sama Allah, Allah pun akan melupakan kamu. Semoga pernikahan ini tidak melupakan kalian kepada Allah yang menjadi tujuan dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya harus sampaikan. Kadang-kadang pernikahan itu Mas, yang betul-betul bahagia itu apa? Kalau nikahnya kita mendapatkan sahabat, Mbak Novi. Makanya orang nikah itu takdir, tapi mendapatkan nikah, tetapi jodoh kita itu cita rasa sahabat, itu anugerah. Makanya kata Imam Ibnu Katsir itu mengatakan lam ara al-mutahabaini misla zawat. Aku tidak pernah menjumpai persahabatan seindah persahabatan suami istri. Kalau Mas Andi itu sudah bersahabatkan dengan Mbak Novi sebaliknya juga, maka Mas Andi tidak perlu ngelirik yang haram. Lalu Mbak Novi juga tidak perlu cicat dengan laki-laki yang tidak halal. Kenapa? Karena sudah mendapatkan cita rasa sahabat. Mendapatkan jodoh itu takdir. Mendapatkan jodoh tapi cita rasa sahabat itu karunia dan anugerah. Makanya salah satu doanya saya setiap harinya sampai saya punya 8 anak. Mintanya itu sederhana. Ya Allah, jadikan saya dan istri saya itu bukan hanya takdir. Jadikan saya dan istri saya itu sahabat. Kalau kami sudah bersahabat, kami tercukupi dengan yang halal.
Makanya maaf ya Mas Andi dan Mbak Novi. Untuk menjadikan pernikahan itu cita rasa sahabat, tolong perhatikan perkara-perkara kecil. Karena kadang-kadang pernikahan itu rusaknya bukan karena urusan besar, karena urusan kecil. Makanya maaf ya, Nabi itu kalau saya lihat hadis-hadis yang tentang pernikahan itu membuat saya mikir, kenapa yang diterangkan Nabi tentang pernikahan itu lomba lari dengan Aisyah? Kenapa yang diterangkan dalam pernikahan itu ketika Nabi habis wudhu mencium istrinya nyolek Aisyah? Kenapa hadis Nabi tentang pernikahan yang saya baca itu ketika Nabi itu melihat bekas gelasnya Aisyah, mana bekas bibirnya lalu ditimpelkan di bekas bibirnya Nabi. Kenapa Nabi memaknai pernikahan itu seringan itu? Karena terkadang pernikahan itu cita rasa ketika kita menghangatkan perkara kecil supaya perkara kecil itu bisa menjadikan kita sahabat. Makanya Mas Andi harus paham. Dan Mbak Novi, love language itu memang tampaknya kayak bahasa anak Gen Z, tapi sebenarnya itu sesuai sunnah. Tolong dikasih quality time Mas Andi. Makanya Nabi itu kalau habis isya tidak mau diganggu. Mas Andi nanti kalau masih ngelembur sampai subuh, saya berlepas diri dari Mas Andi. Jadi quality time berdua. Physical touch, sering dipegang. Makanya Nabi itu menjadi pribadi yang sangat hangat ketika di rumah. Beliau pernah memberikan pahanya supaya dinaikin Sofia. Physical touch, sering dipegang. Kadang-kadang perempuan itu kalau lagi marah-marah, tangkinya kosong, cuma dipeluk aja sudah senang. Kadang-kadang kalau dipeluk masih kurang, kasih yang ketiga Mas Andi, kasih gift. Biasanya kalau dikasih hadiah senang, apalagi yang agak kuning-kuning kayak gini nih Mas Andi, biasanya tambah senang. Itu gift. Yang keempat, word of affirmation, suka dipuji Mas Andi. Kemudian yang kelima, ini yang penting untuk Mbak Novi. Mbak Novi, laki-laki itu senang kalau dikasih love language yang bernama act of service. Kalau makan ditemenin, jangan ditinggal. Jangan sampai Mas Andi ngomong, mana sarapanku? Itu loh yang di bawah, kreseknya hitam, karetnya 4. Yang karetnya 5 saya. Itu berarti dua-duanya suka pedes. Jangan gitu. Terkadang seorang perempuan itu ketika menemani seorang laki-laki, sebelum laki-laki itu keluar menembus padatnya perjalanan lalu lintas di Jakarta, senyuman seorang wanita ketika memberikan act of service itu memadamkan 1000 fitnah yang ditemui oleh seorang laki-laki di kantornya. Act of service-nya nanti diperhatikan. Maaf ya Mbak Novi, jangan hanya bertahan sebulan pertama. Mintalah sama Allah, saya berkhidmah sama suami saya sepanjang hidup. Biarkan kita marah, tapi yang namanya act of service tetap saya berikan. Kadang-kadang simpel, tapi kadang-kadang itu bermakna. Nanti Mas Andi setelah nikah, kalau Mbak Novi mau naik mobil, buka pintunya. Sederhana, tapi biasanya diingat. Biasanya nafkah dari Mas Andi, 35 juta itu nggak diingat. Kadang-kadang dibukakan pintu mobil itu diingat. Karena apa? Perempuan itu memaknai dengan perasaan dan tidak dengan logika. Itu yang kita harus miliki supaya kita pernikahannya cita rasa sahabat. Dan yang terakhir, Mas Andi dan Mbak Novi, bahwasanya pernikahan itu harusnya menjadi hadiah terbaik untuk orang tuanya. Mari kita lihat Bapak sudah semakin sepuh, Ibu sudah semakin sepuh. Jadikan pernikahan ini bukan hanya untuk kalian berdua, tapi jadikan pernikahan ini adalah hadiah dan karunia terbaik untuk orang tua kalian. Jangan ngambil rumah yang jauh-jauh dari orang tua. Jangan pernah terlalu jauh dan menjaga jarak dengan orang tua setelah nikah. Mas Andi, saya sampaikan terakhir kalinya. Nanti anaknya Mas Andi dan Mbak Novi itu akan dicetak oleh Allah. Persis sebagaimana perlakuan Mas Andi dan Mbak Novi kepada orang tua. Kalau kalian berdua suka menyiksa mereka dengan kerinduan, demi Allah, anak kalian akan menyiksa kalian dengan kerinduan. Kalau kalian pelit, anak kalian akan pelit. Tapi kalau kalian empati, simpatik, dan kalian selalu memperhatikan orang tua kalian, demi Allah, pegang kalimat saya. Keturunan kalian akan menghormati kalian, sayang kepada kalian, persis sebagaimana yang kalian lakukan kepada kedua orang tua. Saya banyak melihat orang yang gak terlalu pinter tapi sukses, pasti karena dia baik sama ibunya. Saya banyak melihat orang yang pinter tetapi belangsakan hidupnya, itu pasti gak beres dengan ibunya. Jadikan pernikahan itu hadiah terindah untuk orang tua. Ini kalau saya panjangkan sampai isya ini ya. Tapi itulah kita, kadang-kadang memang ilmu pernikahan itu panjang. Tapi kita singkatkan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman, kami memohon, kami meminta dengan seluruh rahmat yang Engkau miliki,
Berikanlah kepada kami cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah, berikanlah kepada Mas Andi, dan Mbak Dina kesabaran yang lebih besar daripada kekurangan mereka masing-masing. Tidak akan membahayakan setiap kekurangan selama engkau memberikan dan mempertebal kesabaran di antara mereka. Lahirkanlah di antara mereka anak-anak yang berbakti sebagaimana mereka terus berbakti kepada kedua orang tua mereka. Jadikan kesabaran mereka terus mereka dapatkan ketika mereka duduk di taman-taman ilmu, ya Allah. Kami berlindung, ya Allah, dari mereka-mereka yang menikah yang tidak pernah duduk di taman-taman ilmu, ya Allah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kesabaran. Bimbing hati kami bersama pasangan kami untuk datang di taman ilmu supaya kami bisa menambah rasa syukur kami terhadap nikmat yang begitu besar yang Allah berikan pada kehidupan kami pada berkeluarga. Rahmatilah orang tua mereka dan rahmatilah orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami adalah putra dan putri baru yang sangat dicintai oleh orang tua kami walaupun mereka statusnya hanyalah menantu. Jadikanlah pasangan kami senantiasa mendorong kami untuk taat pada sisa waktu yang kami bisa berikan kepada orang tua kami. Kami mendapatkan istri dan suami itu takdir. Tapi kami ketika mendapatkan pasangan yang mendorong kami untuk tetap memprioritaskan pintu tengahnya surga kami, yaitu ibu dan bapak kami, adalah pertolongan besar yang engkau berikan kepada hamba yang engkau kehendaki. Jadikan kami termasuk pasangan yang engkau kehendaki. Berkahilah mereka, kumpulkanlah apa yang terserak dari mereka, kumpulkanlah apa yang terpisah dari mereka. Kalau ada fitnah yang mereka temukan di jalan, padamkanlah fitnah itu. Kalau ada fitnah di kantor, kalau ada fitnah di tempat-tempat yang tidak terduga, maka padamkanlah fitnah itu, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menguasai fitnah dan memadamkan fitnah yang merusak rahmat pada kehidupan berkeluarga kecuali adalah Engkau. Berikanlah kepada mereka rahmat, selamatkanlah mereka dari fitnah sampai mereka berjumpa dengan Engkau di atas dipan-dipan di syurga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih tentu saja kepada Bapak Ustadz Umar Mita LC yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya, karena itu akan ada sedikit kenang-kenangan atau cindera mata yang akan diberikan oleh Bapak Fernando mewakili kedua mempelai kita. Silakan kami undang Bapak untuk sejenak diabadikan bersama dengan Bapak Ustadz Umar Mita LC. Silakan. Ya, sekali lagi kami undang, boleh berkenan kepada Bapak Ustadz Umar Mita LC untuk berfoto sejenak dengan kedua mempelai. Ya, kami undang pula Bapak Fernando, boleh berkenan bergabung untuk berfoto bersama. Silakan Bapak, boleh bergabung. Alhamdulillah, mungkin sedikit reminder buat kita semua ya, pada sore hari ini telah diberikan pencerahan yang begitu luar biasa oleh Bapak Ustadz Umar Mita LC, dan khususnya untuk kedua mempelai kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ilmu atau apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Berkenan kita semua menyaksikan masih dalam rangkaian acara akad nikah dari kedua mempelai kita. Masih ada beberapa rangkaian acara lagi seperti sungkeman setelah ini dan juga foto penyematan cincin kawin, mahar, dan buku nikah.
Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Umar Mita LC yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya yang begitu padat, ya begitu luar biasa pada sore hari ini menghadiri acara akad nikah dari kedua mempelai kita, Dina dan juga Andi. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat sampai tujuan. Baik, untuk selanjutnya kedua mempelai akan sejenak diabadikan untuk penyematan cincin kawin, penyerahan mahar, juga foto buku nikah. Silakan oleh teman-teman dari Capture Your Moment. Ya, setelah ini setelah penyematan cincin kawin, penyerahan mahar juga foto buku nikah, kedua mempelai akan langsung melaksanakan prosesi sungkeman kepada kedua orang tua tercintanya, karena sungkem merupakan bentuk dharma bakti dan cinta kasih seorang anak kepada kedua orang tua tercinta, dan mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk ucapan selamat juga berfoto bersama bisa disampaikan nanti saja pada saat resepsi, karena setelah ini kedua mempelai akan segera bersiap-siap berganti kostum, touch up ulang persiapan prosesi resepsi yang akan kembali dilangsungkan pada pukul 7 malam nanti bertempat di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta. Karena itu langsung saja kami silakan kepada segenap keluarga, Bapak Ibu tamu undangan untuk langsung menikmati hidangan yang sudah tersedia yang berada di sisi sebelah kanan dari pintu masuk. Silakan boleh langsung kepada keluarga besar dan juga Bapak Ibu tamu undangan untuk langsung saja menikmati hidangan yang sudah tersedia. Persembahan terbaik dari Puspita Sawargi, dan yang berfoto hanya keluarga inti saja, saudara sekandung juga papa dan mama tercinta dari kedua mempelai. Silakan beserta pasangannya masing-masing. Mohon untuk tetap berada di area masjid kepada Irfan Nugraha, Abdul Jalil dan Nadisa Dewi, juga Armelia Putri, Abdul Jalil dan juga Hafiz Hambali dan juga Hafiz Hanibal. Silakan. Juga untuk tetap berada di area masjid, Muhammad Ya, sekali lagi yang berfoto
hanya keluarga inti saja, saudara sekandung dan juga ibunda ayahanda tercinta. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk tidak memberikan ucapan selamat karena mengingat waktu yang tentunya sangat singkat untuk kedua mempelai kembali ke ruang rias. Taca pulang persiapan prosesi resepsi yang akan dilangsungkan pada pukul 7 malam nanti. Karena itu Bapak Ibu tamu undangan boleh langsung untuk menuju area coffee break yang berada di sisi sebelah kanan dari pintu masuk. Silakan boleh di ujung sana. Karena sekali lagi untuk ucapan selamat apalagi berfoto bersama tidak diperkenankan dan nanti saja pada saat resepsi. Karena setelah ini kedua mempelai akan segera bersiap-siap berganti kostum taca pulang persiapan prosesi resepsi pada pukul 7 malam nanti. Dan yang berfoto hanya keluarga inti saja, yaitu saudara sekandung dan juga ibunda ayahanda tercinta. Dan sekali lagi mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat karena saat ini kedua mempelai tetap menjaga air wudhunya. Karena itu sekali lagi tidak ada ucapan selamat, bersalaman dan juga berfoto bersama. Karena untuk sesi foto juga bersalaman bisa nanti saja pada saat resepsi. Terima kasih atas pengertiannya. Ya mohon izin sekali lagi Bapak dan Ibu segenap keluarga tidak ada sesi foto bersama apalagi bersalaman karena saat ini kedua mempelai masih memegang atau bertahan untuk mereka masih ada air wudhu sampai dengan nanti. Karena itu untuk ucapan selamat nanti saja pada saat resepsi ya pukul 7 malam masih sama bertempat di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta. Mengingat waktu yang sangat begitu singkatnya untuk kedua mempelai kembali retouch ke ruang rias berganti kostum persiapan prosesi resepsi. Terima kasih. Boleh agak dipercepat sedikit untuk sesi foto bersama karena sudah hampir masuk kepada waktu atau azan maghrib. Boleh berkenan, mohon izin sekali lagi boleh pengertiannya kepada keluarga Bapak Ibu tamu undangan mohon izin untuk langsung saja menikmati hidangan coffee break yang berada di sisi sebelah kanan pintu masuk. Karena sudah mau memasuki waktu maghrib dan juga kedua mempelai sangat singkat untuk kembali retouch berganti kostum persiapan prosesi resepsi. Karena itu mohon pengertiannya dengan sangat mohon izin kepada segenap keluarga boleh silakan langsung untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Mohon izin boleh dipercepat untuk sesi fotonya. Ya sudah. Dan langsung kita masuk kepada prosesi
prosesi sungkeman boleh langsung untuk memasuki prosesi sungkeman saja. Boleh kedua mempelai, Papa dan Mama bersiap-siap untuk prosesi sungkeman. Kami undang Papa dan Mama dari kedua mempelai untuk prosesi sungkeman, boleh? Sekali lagi Bapak, keluarga besar, Bapak dan Ibu mohon izin untuk bersalaman, apalagi berfoto bersama boleh nanti saja pada saat resepsi, karena setelah ini kedua mempelai akan segera bersiap-siap berganti kostum, taca pulang persiapan prosesi resepsi. Karena mengingat waktu yang begitu singkat, mohon izin, mohon pengertiannya kepada segenap keluarga untuk langsung saja menikmati hidangan yang sudah tersedia yang berada di sisi sebelah kanan dari pintu masuk, dan yang berfoto hanya keluarga inti saja, saudara sekandung juga Papa dan Mama dari kedua mempelai. Boleh saudara sekandung dari Kak Andi ada? Saudara sekandung dari Kak Andi ada? Boleh langsung bersiap-siap? Mohon izin kakak boleh dipercepat, saudara sekandung dari Kak Andi. Hanya saudara sekandung saja yang berfoto, mohon izin Bapak dan Ibu. Untuk keluarga yang lainnya bisa nanti saja pada saat resepsi. Boleh agak dipercepat, boleh diatur barisannya, boleh dibantu. Silakan keluarga inti atau saudara sekandung dari mempelai pria. Boleh? Papa boleh, saudara sekandung, Bapak dan Ibu boleh? Untuk ucapan selamat bisa nanti saja, mohon izin Bapak Ibu boleh segera bersiap-siap berfoto, karena setelah ini akan masuk kepada prosesi sungkeman dan kedua mempelai berganti kostum. Boleh ya? Dan juga tadi sudah diingatkan oleh tim dari atau panitia dari Masjid Darul Ilmi untuk sesaat lagi akan preparation persiapan sholat maghrib. Mohon izin ya. Yuk. Saudara sekandung dari mempelai pria, dan setelah ini boleh bersiap-siap untuk prosesi sungkeman. Oke, setelah ini prosesi sungkeman boleh ya? Karena waktunya sangat begitu singkat ya untuk kedua mempelai retouch kembali ke ruang rias untuk persiapan prosesi resepsi. Ya, boleh silakan kembali ke tempat saudara sekandung, dan selanjutnya kedua mempelai dengan Papa dari mempelai wanita. Mohon izin kakak boleh dipercepat untuk saudara sekandung karena terlalu singkat untuk kedua mempelai berganti kostum, dan tadi sudah diingatkan oleh panitia dari masjid untuk segera usai atau berakhir acara hari ini di area masjid karena akan digunakan untuk persiapan sholat maghrib ya. Boleh pengertiannya, mohon izin. Boleh bergeser sedikit, bocor soalnya. Mohon izin, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan langsung untuk prosesi sungkeman.
Iya, oke Bapak Ibu sekali lagi segenap keluarga langsung saja untuk menikmati hidangan dan setelah ini kedua mempelai akan langsung berganti kostum, taca pulang, persiapan prosesi resepsi dan saya tentu saja atas nama pembawa acara apabila ada kesalahan dalam berucap mohon dibukakan pintu maaf akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di acara resepsi pada pukul 7 malam nanti bertempat di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta.